dan kewalahan menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kemudian nikmat diberikannya kita hidayah untuk berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai sarana agar kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan nikmat-nikmat ini untuk kita lebih semangat untuk menuntut ilmu, Karena semakin kita mengetahui tentang ilmu agama, maka akan semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum tahu bahwa kenikmatan yang paling besar adalah diri kita sendiri. Adanya kita bisa bernafas, kita bisa menikmati udara saat ini, kemudian kita bisa melihat, kita bisa merasakan dengan tangan, kita bisa mendengar, kemudian kita bisa berjalan dengan kedua kaki, kemudian kita bisa menggunakan jantung kita dengan baik. Itu merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Mungkin kita belum tahu kalau Islam ini adalah kenikmatan yang paling agung, yang seharusnya kita jadikan nikmat ini sarana untuk kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui mana-mana saja nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal yang paling berharga saat sekarang ini, di zaman kita ini, di zaman kita bisa berselancar di dunia internet dengan mudahnya dan dengan murahnya. Bahkan sekarang tidak ada kata gaptek, tidak ada kata ketinggalan zaman, karena semua orang bisa menggunakan yang namanya HP. Dengan HP ini kita bisa berselancar, tinggal klik dengan jempol. Maka hal yang paling berharga yang harus kita jaga adalah keimanan dalam diri kita. Karena keimanan ini merupakan hal yang bisa mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya derajat dengan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya hal yang paling penting kita jaga, harus kita jaga ya kesuciannya, keutuhannya adalah keimanan dalam diri kita. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang bisa merusak, menodai keimanan kita. Bahkan seorang bisa tanpa sadar kehilangan keimanan dalam dirinya, sehingga tanpa sadar dia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Ya, karena dia tidak introspeksi, tidak muhasabah, tidak mengoreksi dirinya tiap hari. Ya, karena keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Al-iman yazidu wa yanqus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah sampai langit ketujuh, ya saking tingginya keimanan seorang, ya sampai mencapai langit ketujuh, maksudnya saking tingginya iman tersebut, dan bisa berkurang hingga lapisan bumi yang terdalam, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari keimanan tersebut. Oleh karena kita harus menjaga keimanan dalam diri kita. Ya. Al-Imam Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala ditanya, iman itu bisa bertambah enggak? Beliau mengatakan bisa. Iman bisa bertambah sampai sebesar gunung. Ya. Bisa berkurang enggak? Bisa, kata beliau. Bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Ya, ini yang kita takutkan, wa'iyadu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para ulama, bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka selalu berusaha. Ya. Orang-orang sekelas para sahabat, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk apa? Memperbarui keimanan mereka setiap saat. Beliau, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Halummu bina." Ya. Halummu, mari kita duduk bersama. Nazdat imanan, ya kita tingkatkan keimanan kita sejenak saja. Maksudnya apa? Maksudnya mari kita duduk, kita mengingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengingat tentang surga Allah, kita mengingat tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengingat tentang ya janji Allah, tapi juga kita mengingat tentang ya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat tentang apa itu raja, berharap kepada Allah, ya apa itu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita mengingat itu semua, semoga keimanan kita bertambah dan kita semakin bertakwa. Ya, oleh karenanya kita harus selalu memperbarui keimanan dalam diri kita. Ya, khususnya ya di saat-saat sekarang ini, di hari di mana kita sedang menghitung hari-hari untuk Untuk menyambut tamu Allah yang mulia. Ya, jamaah, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya saat ini seluruh kaum muslimin itu sedang menghitung hari untuk menyambut tamu yang mulia, tamu yang agung. Ya, semua manusia umat Islam ya sedang merindu-rindukan ya tamu yang penuh dengan barokah ini, yaitu kita semua sedang menunggu bulan Ramadan. Ya, kita semua sedang menunggu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, bulan yang penuh dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya kita mengerjakan puasa, kita di dalamnya mengerjakan qiyamul lail, kita di dalamnya tilawah ya.
Kita di dalamnya memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan yang di dalamnya kita memperbanyak amal ibadah. Kita di dalamnya memperbanyak sedekah. Ya. Bulan yang Allah lipat gandakan kebaikan di dalamnya. Allah lipat gandakan keberkahan di dalamnya. Ya. Oleh karenanya kita harus meningkatkan keimanan kita, ya, agar kita benar-benar siap, ya, untuk menghadapi bulan suci Ramadan, ya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bonus-bonus yang sangat banyak di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala-pahala dan amal perbuatan di dalamnya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadirin dan hadirat, selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Ya, kalau sudah dekat bulan Ramadan, 6 bulan lagi bulan Ramadan, ya, Rasulullah SAW selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau selalu mengajari, ya, sahabat-sahabatnya tentang fadilah-fadilah keutamaan bulan Ramadan. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga selalu menyemangati para sahabatnya untuk apa? Untuk, ya, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan, agar kita semua bersungguh-sungguh untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza syahrul Ramadan. Qad ja'akum fihi tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar wa tusaffadu syayatin." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Di dalamnya Allah buka pintu-pintu surga. Bulan yang Allah buka pintu-pintu surga semuanya. Enggak ada tersisa satu pintu pun yang tertutup. Semuanya dibuka. Wa tughallaqu abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Ya, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadus syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Ya, para syaitan dibelenggu. Dan juga disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal malam bulan Ramadan, ya, para syaitan dibelenggu, para pembesar jin dibelenggu, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada pintu neraka yang terbuka. Ini betapa agungnya bulan Ramadan, ya. Pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada pintu neraka yang terbuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibuka semua pintu surga. Ya, semua pintu surga dibuka, enggak ada yang tertutup satupun. Kemudian ada suara memanggil, "Ya baghiyal khairi aqbil." Ya, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segeralah. Ya, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segeralah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, ya, berhentilah, sudahilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah akan, ya,
Allah akan membebaskan para hambanya dari neraka, dan itu di setiap malamnya. Ya. Jadi betapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Karena apa? Pintu surga dibuka, keberkahan Allah turun ke bumi. Ya. Pintu neraka ditutup. Maka kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh syaitan dan para pembesar syaitan akan berhenti. Lalu kenapa masih ada kejahatan-kejahatan? Ya. Kenapa? Karena innan nafsa la'ammaratum bisu'. Jiwa manusia ini tabiatnya itu memang suka pada keburukan. Ya. Jiwa manusia ini suka pada keburukan. Makanya nggak ada syaitan pun akan tetap ada kejahatan, akan tetap ada keburukan, akan tetap ada misalnya yang mencuri ada, akan tetap ada yang menggibah tetangganya ada, akan tetap ada yang nyinyir saudaranya ada. Kenapa? Karena jiwa manusia ini tabiatnya memang suka keburukan. Bagaimana cara membelenggu jiwa yang suka keburukan? Dengan ilmu. Dengan ilmu dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi awal ya, kita harus selalu memperbarui keimanan kita dengan menuntut ilmu. Dan banyak sekali hadis-hadis ya yang menunjukkan tentang keutamaan bulan yang suci ini. Ya, tentang betapa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ya, banyak sekali hadis-hadis dan Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, maka sudah semestinya bagi seorang muslim ya, bagi kita untuk merasa senang ya, untuk merasa bahagia dan bersemangat ya. Kita kalau kedatangan orang yang kita cintai, misalnya anak kita sedang kuliah di luar negeri, anak kita sedang kerja di luar negeri, ya sudah 3 tahun, 4 tahun tidak pulang. Ketika mendengar anak kita mau pulang sampai bandara, kita sudah sangat bahagia. Kita ya, anak kita jadwal datangnya jam 12 siang, kita dari pagi sudah siap di bandara standby. Ya. Adik-adiknya anak kita ini yang masih malas-malasan dimarah-marahin, ya kan? Cepet-cepet kita mau jemput kakak, gitu. Ya, kita bergembira dengan kedatangan anak kita yang sudah lama merantau di negeri orang. Maka harusnya lebih daripada itu kita menyambut bulan Ramadan. Ya, kita mempersiapkan diri kita. Kita berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan dan bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Karena kita bersemangat menyambut bulan Ramadan itu untuk meraih seluruh pahala-pahala, seluruh bonus-bonus yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan dalam bulan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya kalian bergembira. Ya. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari pundi-pundi dunia. Ya. Maka kita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menyiapkan dalam bulan Ramadan ini keutamaan yang sangat banyak, maka kita harus berbahagia, berbangga, mempersiapkan diri kita dengan ya seluruh upaya dan daya yang kita punya untuk menyambut bulan Ramadan tersebut, agar tidak ada satu keutamaan pun, satu bonus pun, satu pahala pun yang kita lewatkan pada bulan Ramadan. Oleh karenanya ya, kita harus mengetahui tentang kedudukan bulan Ramadan ini. Karena orang yang tidak tahu tentang sesuatu, dia tidak akan ya menghargai sesuatu tersebut. Ya. Kita harus belajar, ya, kita harus menimba ilmu, mencari ilmu tentang apa sih kedudukan bulan Ramadan dalam Islam. Ya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan tamu besar ini.
Kemudian ikhwani wa akhwati, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya merasa bahagia dengan datangnya bulan yang penuh dengan barokah dan kemuliaan ini, itu merupakan perkara yang paling agung. Ya, merasa bahagia. Saya sangat bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, rasa bahagia ini ya, merupakan perkara yang paling agung yang akan membantu seorang hamba untuk bersungguh-sungguh ya dalam mengamalkan apa yang harus dia amalkan pada bulan tersebut. Orang kalau biasa-biasa saja menyambut bulan Ramadan, ya tidak heboh, ya tidak merasa wah dengan kedatangan bulan Ramadan, maka amalan yang akan dia lakukan ya biasa-biasa saja. Dia tidak akan berusaha untuk menyempurnakan seluruh amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Taib. Sekarang banyak orang yang kita lihat ya, mereka kurang dalam menghormati bulan Ramadan. Mereka kurang bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan. Mereka kurang bersemangat dalam berpuasa. Ya, di rumah sahur, kemudian nanti siang harinya nyari warung yang tertutup gitu ya, yang terlihat hanya sendalnya, tidak tahu mulutnya sudah kotor, ada tamu di mulutnya gitu ya. Kemudian di rumah sahur ya, kemudian keluar dia masih melanturkan ucapan-ucapan yang kotor. Di rumah sahur pindah ke tetangganya, ghibah sana sini. Di rumah sahur kemudian menyakiti saudara muslim yang lainnya. Banyak sekali kita temukan hal tersebut di luar. Mengapa terjadi seperti itu? Karena dia tidak mengetahui ya. Karena dia tidak paham tentang betapa mulianya bulan ini. Karena dia tidak paham betapa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang sangat banyak pada bulan ini ya. Maka seyogyanya bagi seorang muslim yang mengetahui tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ya, untuk mempersiapkan diri ya, untuk mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Bagaimana kita bisa bersemangat untuk bisa menyambut tamu yang mulia ini? Kita harus menuntut ilmu ya. Karena kita nggak akan bisa mengetahui tentang fadilah Ramadan yang sangat banyak kecuali kita menuntut ilmu ya. Bahwa bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan, bahwa barang siapa yang salat ya, yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang salat malam ya, salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan diampuni dosa-dosanya, kan gitu. Maka orang yang akan bersemangat, orang yang akan memaksimalkan amal solehnya ketika bulan Ramadan adalah orang yang mengetahui, orang yang paham betul tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu iyyakum. Ya, pertanyaan yang harus ada di setiap diri kita adalah ya, kaifa nastaqbilu hadzal syahrul karim? Bagaimana kita ya menyambut tamu yang mulia ini? Bagaimana kita mempersiapkan diri ya untuk masuk ke musim yang mulia ya, ke bulan yang mulia? Bagaimana kita mempersiapkan diri agar amalan-amalan kita bisa sempurna, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita menyambut bulan Ramadan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan ya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah khususkan dengan banyak sekali kebaikan. Kita menyambutnya harus dengan caranya Allah Subhanahu wa taala ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia bagi kaum muslimin.
Nah, kaum muslimin ini adalah para penganut, para pengikut Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang berislam, orang-orang yang mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita dalam menyambut bulan Ramadan harus sesuai dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut bulan Ramadan heboh boleh, tapi dengan heboh dengan ibadah. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang datang ke rumah kita, ujug-ujug orang tersebut ya kita nggak kenal siapa dia, datang masuk rumah, mindah lemari, kemudian mindah meja, vas bunga dipindah, kemudian tipas dicopot, ya, ditata sama dia, ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini. Kita nggak akan terima, ya kan? Kita tidak akan terima. Kemudian kipas angin yang sudah jelek dibuang, padahal itu satu-satunya kipas angin yang kita punya. Ya, kemudian semuanya dirubah-rubah. Padahal kita yang lebih tahu, ya, mana yang lebih maslahat. Ini lemari ini ditaruh sini karena fungsinya begini agar ruangan tidak terlihat sempit menurut kita, karena kita yang menjalani di rumah tersebut, ya, karena anak-anak kita lokasi mainnya di situ, maka lemari ditaruh sebelah sini. Orang tersebut datang tanpa babi bu langsung mindah-mindah semuanya. Ya, itu bukan dengan cara kita, itu rumah kita, dia merubah dengan caranya dia, bukan caranya kita. Maka kita marah, ya kan? Maka syahrul Ramadan, ya, bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah siapkan untuk kaum muslimin dengan beribu-ribu jutaan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyambutnya harus dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita boleh heboh, kita boleh rindu, ya, terhadap bulan Ramadan, tapi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka mempersiapkan bulan Ramadan itu kita tidak mementingkan hal-hal duniawi, tapi kita berusaha bagaimana agar bulan Ramadan kita khusyuk ibadah. Bukan menyiapkan makanan yang banyak, ya, bukan menyiapkan memperluas tempat kumpul keluarga, bukan dan lain sebagainya. Hal-hal yang kurang bermanfaat. Memang bermanfaat untuk silaturahim, bermanfaat. Tapi kalau kita mau fokus dengan urusan silaturahim, kita harus fokus dengan diri kita, ya. Dengan diri kita. La itsarata fil ibadah. Tidak ada itsar dalam ibadah. Itsar itu apa? Mendahulukan orang lain, bahkan keluarga sekalipun. Ya, karena hari kiamat itu apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak berguna sama sekali kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka kita mempersiapkan, ya, ruang keluarga yang luas agar nanti pada hari raya bisa cukup. Kita juga harus memikirkan diri kita, karena yang akan merasakan surga atau bahkan sebaliknya wal'iyadzubillah yang merasakan neraka itu adalah diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Tidak ada adik, kakak, bapak, ibu yang ngurusi urusan orang lain, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya, hari di mana, ya, orang lari dari saudaranya, dari bapak dan ibunya, ya, karena nggak ada yang ngurusin urusan orang lain. Nanti kita di hari kiamat itu bagaimana amalan kita? Oleh karenanya kita fokus Ramadan ini Allah telah sediakan bonus-bonus, kita raih semuanya. Ya, kita raih semuanya. Boleh kita mengurusi ruang pertemuan keluarga. Boleh kita mempersiapkan makanan-makanan untuk nanti anak cucu, tapi tidak boleh melebihi persiapan terhadap diri kita bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, ya. Dan itu harus dipahami oleh semua orang, ya, harus dipahami oleh semua orang, ya. Karena kita mau peduli dengan anak kita, kita mau peduli dengan orang tua kita, nanti di hari kiamat, ya, akan mengurusi urusan masing-masing, ya, akan mengurusi urusan masing-masing. Kita
maka perbanyak amal ibadah untuk diri kita. Nah, sebaik-baik kepala keluarga adalah yang memerintahkan anggota keluarganya untuk fokus beribadah. Pak, gimana nanti kalau saudara kita datang? Itu urusan nanti. Nanti kalau sudah mendekati hari raya, cari barang-barang mahal, Pak. Baik, sekarang cari, nggak apa-apa, simpan, ya, simpan. Siang hari nggak apa-apa, cari, simpan. Tapi jangan kamu kemudian fokus dengan itu dan itu, ya. Kemudian ibadahmu gara-gara mengurusi hal-hal itu, ibadahmu jadi terbengkalai. Jangan. Ya. Cari untuk mempersiapkan rumah akan kedatangan keluarga, cari, nggak apa-apa. Perlengkapan, ya, persediaan makanan, cari semuanya. Tapi kemudian kita nanti harus fokus di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan cari semuanya. Jangan sampai kita nanti di bulan Ramadan tidak fokus. Gitu ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus, ya, mempersiapkan diri kita. Memperbanyak apa? Memperbanyak duduk di majelis ilmu. Ini biasanya kalau bulan Ramadan sudah menjelang, ya, itu banyak majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kita sering duduk di majelis ilmu. Ya, selain duduk di majelis ilmu itu kita bisa berilmu, ya. Duduk di majelis ilmu juga bisa meningkatkan keimanan dalam diri kita, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata apa? Halumu bina nazdat imana. Mari kita duduk sejenak, ya. Duduk di majelis ilmu, duduk sejenak untuk menambah keimanan kita. Ya, karena duduk di majelis ilmu itu akan menambah keimanan kita. Ya, orang kalau duduk di majelis ilmu akan bertambah. Oh iya, harusnya begini-begini. Oh, ternyata begini ajaran yang benar. Oh, ternyata begini yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanan. Nanti di rumah akan saya amalkan, gitu ya. Pulang ke rumah, ya, itu keluarnya kita dari majelis ilmu itu sudah mulai berkurang, ya, mulai berkurang keyakinan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Sampai rumah kok capek, duduk dulu sebentar lah, ya, duduk dulu sebentar, kemudian langsung bangkit mengamalkan ilmu tersebut. Sehari bisa, 2 hari kok capek, nantilah kemarin sudah mengamalkan ilmu tersebut, sudah sholat sunnah 2 rakaat duha. Besoknya, wah, kan itu kan hanya sunnah saja, tidak harus dilakukan. Besoknya lagi ternyata apa? Ternyata pun ada ada halangan, ya. Ternyata ada tamu, akhirnya tidak bisa sholat duha. Ya sudah, besok aja. Besoknya lagi ternyata ada hajatan di rumah tetangga, nggak bisa lagi. Ya sudah, besoknya lagi. Sampai seminggu tidak kelakon, gitu ya, tidak bisa sholat duha, ya. Keimanannya turun. Semakin lama dia tidak duduk di majelis ilmu, keimanannya akan semakin turun, ya, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan orang yang setahun tidak duduk di majelis ilmu, ya, atau seminggu sekali duduk di majelis ilmu, duduk sholat Jumat mendengarkan khatib, sisanya enggak. Mendengarkan khatib itu pun setelah, ya, bekerja dari jam 7, kemudian jam 11 masuk masjid, ngantuk, tidur. Akhirnya tidak jadi mendengarkan khatib. Yang harusnya dia mendapatkan ilmu dari khatib, nggak jadi, ya. Bayangkan orang yang begitu setiap minggunya dia mendengarkan ilmu itu cuma dari khatib, itu pun dia ngantuk, tidur, ya. Akhirnya dia punya kesempatan dengarkan ilmu dari khatib sholat id sekali setahun, ya, sekali setahun. Mau dengarkan khatib sholat id, oh kan dengarkan khatib sunnah, pulang, karena di rumah harus ngurusi makanan-makanan untuk menyambut keluarga. Akhirnya dapat kesempatan dengarkan khatib sholat Idul Adha. Nah, dia jadi panitia penyembelihan kurban, nggak jadi dengar lagi, ya, nggak jadi dengar lagi, ngurusin persiapan penyembelihan, begitu. Maka akan semakin jauh dari keimanan, ya. Kalau orang, ya, hatinya tidak diikat terus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditakutkan apa? Ditakutkan dia akan kehilangan keimanan tersebut tanpa dia sadari. Tiba-tiba dia merasa hampa. Saya kok harta ada, rumah ada, mobil ada, motor ada,
anak saya S3 semua di luar negeri, tapi kenapa hati saya hampa sekali? Hati saya ini hampa sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, padahal kuncinya adalah pada keimanan dalam dirinya, karena keimanan yang akan mengisi hati seseorang. Nah, karenanya ya kita harus mempersiapkan diri kita ya untuk menyambut bulan Ramadan, agar kita mendatangi bulan Ramadan dengan mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah." Ya, celaka seseorang yang tatkala dia mendapati Ramadan kemudian dia masuki Ramadan, dia meninggalkan Ramadan dalam keadaan belum diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia tidak maksimal, karena dia sangat kurang, karena dia tidak bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, dia puasa ikut-ikutan. Pada puasa saya mau menghormati orang yang berpuasa. Itu niatnya, bukan menghormati orang yang berpuasa. Kita puasa itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghormati orang yang berpuasa. Kita puasa karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghormati orang yang berpuasa, berarti kita memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri kita. Oh, salat tarawih. Ikutlah salat tarawih biar bisa kumpul sama teman. Dia ikut salat tarawih karena pengen kumpul sama teman. Cari salat tarawih yang paling cepat mana, biar habis itu bisa nongkrong ngopi-ngopi. Malamnya harus dia dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Dia nebeng wifi gratis di kafe-kafe. Malamnya harusnya dia berbuat baik, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah sibuk dengan nyinyir saudara semuslim lainnya melalui media sosial, gitu ya. Oleh karenanya jangan sampai kita menjumpai Ramadan kemudian kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa berpuasa, kita tidak akan bisa sholat. Oleh karenanya kita harus minta tolong sama Allah. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya berusaha kemudian isti'anah. Setelah berusaha dan isti'anah baru kita pasrahkan pada takdir. Kalau belum berusaha dan beristi'anah minta tolong sama Allah, kita tidak boleh pasrahkan pada takdir. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk puasa, sholat, tilawah Quran dalam Ramadan. Kemudian saya sudah beristi'anah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tidak bisa maksimal, maka kita pasrahkan pada takdir. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Itu saja kita yakin. Yang penting kita sudah berusaha dan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa bantuan dari Allah, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Nafas pun kita tidak akan bisa. Makanya orang kita bisa melihat kasus corona ketika melonjak tinggi kemarin. Orang punya fulus, orang punya duit, punya harta, punya segalanya, tapi tidak bisa bernafas, sulit nafas. Kenapa? Karena tidak dikasih izin sama Allah untuk bisa bernafas bebas. Kita masih bisa bernafas bebas. Ini adalah kenikmatan yang sangat patut kita syukuri. Maka kita jadikan kenikmatan ini untuk kita bisa menyambut Ramadan dengan semangat, agar kita bisa mendapati Ramadan lalu meninggalkan Ramadan dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dalam keadaan menerima bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita cukupkan sekian dulu. Sepertinya sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum jami'a. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan
wa balligh Ramadan lana. Ya, semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan telah diampuni, dalam keadaan telah diberkahi, dan dalam keadaan telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, semoga Allah memberikan kita kekuatan, semoga Allah memberikan kita keteguhan dan istiqamah agar kita bisa menjalankan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan yang telah Allah siapkan bagi kita dan telah Allah lipat gandakan pahalanya. Dan semoga Allah Subhanahu